saya akan memberitakan sebuah kabar gembira Bapak Ibu bahwa dalam hidup menjadi pengikut Kristus penting sekali kita punya yang namanya shalom. Shalom itu damai sejahtera gitu ya. Jadi katanya kata shalom itu banyak sekali digunakan oleh orang Yahudi. Jadi kalau dia ketemu mau perpisahan, shalom. Kalau mau menjumpai seseorang, dia bilang shalom. Kalau dia ada dalam sebuah pertemuan seperti sekarang ini, nggak cuma selamat malam, selamat sore, tapi mereka mengatakan shalom gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes kata shalom itu bermakna semoga kamu sehat, semoga kamu memiliki kesuburan, semoga kamu makmur, semoga kamu panjang umur, semoga kamu terhindar dari bahaya, dan semoga kamu berhasil dalam dan hidup rukun. Nah, Bapak Ibu, kata shalom ini juga bisa diberitakan bukan hanya oleh pendeta, tetapi pada setiap kita yang mengalami warisan damai sejahtera di hati dari Kristus yang sudah mati dan bangkit. Pertanyaannya seringkali, saya udah doa terus, udah minta shalom, tapi kok nggak bisa? Kenapa ya? Nah, mari kita simak kenapanya dan bagaimana mengatasinya supaya Roh Kudus bisa semakin banyak bekerja di dalam pikiran dan perasaan kita melalui webinar pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Silahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Aswin, tapi sebelumnya saya akan berikan kepada Kak Kevin untuk memperkenalkan siapa sih Dr. Aswin ini. Mari silahkan Kak Kevin. Baik, Ibu, Bapak, Saudara semuanya, saya akan membacakan profil dari Bapak Dr. Aswin Kandau ya. Pak Dr. Aswin Kandau adalah dokter spesialis kejiwaan ya, yang yang menempuh pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1995. Bapak Aswin Kandau juga menempuh pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus tahun 2004. Pak Dokter Aswin saat ini bekerja sebagai psikiater sanatorium Dharma Wangsa di Rumah Sakit Dharma Wangsa yang berlangsung pekerjaannya sejak 2004 sampai sekarang. Beliau juga bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Pondok Indah sejak 2005 sampai sekarang. Juga di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya sebagai psikiater yang berlangsung sejak 2017 sampai sekarang. Adapun Dr. Aswin memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara sejak tahun 2001 sampai 2018, juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Ada juga pengalaman clinical trial bersama AstraZeneca tahun 2005 dan juga Pfizer tahun 2009. Beliau memiliki histori publikasi dengan majalah Jiwa dan majalah Health First. Juga memiliki pengalaman organisasi sebagai anggota dalam Forkom RSJS. Juga sebagai anggota tim HIV/AIDS Rumah Sakit Pondok Indah. Dr. Aswin Kandau memiliki bidang minat dalam psikofarmakologi. Begitu. Nah, sebentar saya juga akan membacakan profil singkat dari RSK Dharma Wangsa. Rumah sakit khusus Dharma Wangsa adalah rumah sakit jiwa swasta tertua di Indonesia, Ibu Bapak, yang berdirinya sejak tahun 1959. Rumah sakit ini memiliki fasilitas rawat jalan dan rawat inap lengkap yang menangani pasien gangguan cemas, depresi, skizofrenia, dan sebagainya pada orang dewasa, lansia, dan
remaja dari berbagai usia. Nah, RSK Dharma Wangsa memiliki 11 psikiater yang tersedia, 3 psikolog, dan 1 dokter umum yang aktif melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan pemberdayaan masyarakat yang humanis dan berkualitas. Profil Dokter Aswin sendiri sebagai dokter yang melayani ya di Rumah Sakit Khusus Dharma Wangsa. 2004 telah mendapat gelar spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, juga masih sampai saat ini melayani di Rumah Sakit Khusus Dharma Wangsa. Begitu sekilas profil dari Bapak Aswin Kandau, Bapak Dr. Aswin Kandau, dan juga sekilas profil tentang Rumah Sakit Khusus Dharma Wangsa. Untuk itu kita mau memulai ya pembahasan dalam Educare ini bicara soal kesehatan mental. Isu kesehatan mental sudah mulai disadari banyak orang, dan kali ini kita bersyukur ya ada Dr. Aswin yang ternyata juga jemaat GKI Pondok Indah ya Pak Dokter, jemaat Pondok Indah. Dan kita hari ini berkesempatan mendengarkan apa yang mau di-sharingkan oleh Bapak Dr. Aswin mengenai kecemasan. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak Dokter. Ya, terima kasih untuk Kevin. Selamat malam buat Pendeta Riani. Dan ini saya senang sekali. Pertama, saya mau menggunakan apa yang barusan diajarkan Pendeta Riani. Shalom semuanya. Shalom, Pak. Ya, saya senang sekali bisa lihat ada om-om dan tante-tante saya di sini yang mungkin lihat saya dari remaja ini di GKI Pondok Indah, terus sekarang saya juga udah beruban dan berambut putih gitu ya sedikit-sedikit. Saya berterima kasih boleh diundang di acara ini. Saya juga senang bisa lihat ada rekan-rekan yang mungkin sekitar umur saya dan mungkin ada adik-adik saya juga. Ya, saya pertama berterima kasih karena sudah boleh diundang oleh Pendeta Riani untuk ikut bergabung dengan acara ini. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, bisa berdiskusi, dan mungkin kita bisa terapkan sama-sama apa yang nanti kita diskusikan. Ya, saya sudah siapkan slide. Mohon Dr. Dimas bisa mulai ditayangkan. Ya. Pertama saya harus mengucapkan terima kasih juga. Ini slide saya sudah dirombak sama Dr. Dimas jadi keren. Jadi ini ada peran Dr. Dimas juga di sini buat saya nih. Terima kasih Dr. Dimas. Oke, jadi topik kita hari ini adalah mengatasi kecemasan ya. Jadi saya kira kita baru melalui tahun-tahun yang tidak biasa ya kalau kita pikir ya. Kita mengalami suatu keadaan di mana seluruh dunia ketakutan, cemas akan hal yang sama ya. Dan sebetulnya saya kira yang mengalami ini ya seluruh dunia. Dan salah satu buktinya memang praktek psikiater kebanyakan jadi rame sejak pandemi ini gitu ya, karena kita semua dalam kadar yang sedikit atau banyak merasakan kecemasan. Termasuk kami dokter-dokter juga sebetulnya, karena kami harus tiap hari menghadapi ancaman virus dengan tetap pergi ke rumah sakit dan melayani pasien ya. Oke, lanjut Dokter Dimas, silakan. Oke, jadi kita bicara mengenai definisi dulu ya. Kita banyak ngomong mengenai kecemasan, tapi apakah itu cemas? Nah, pertama itu adalah cemas itu adalah sebuah perasaan, ya, perasaan khawatir, gugup atau tidak tenang yang terkait dengan kejadian yang akan terjadi atau hasil akhir yang tidak jelas, yang tidak dalam kendali kita. Jadi ya, nah kira-kira itu ya definisi cemas. Sebetulnya banyak sih definisi, tapi saya mencoba mengambil yang paling simpel aja yang kita bisa mudah pahami. Lanjut lagi. Ya, nah sebetulnya begini ya. Cemas itu sebetulnya kan perasaan yang manusiawi. Kita semua mengalaminya dalam berbagai level, ya. Nah, jadi apakah cemas selalu buruk? Nah, saya mau bilang begini. Cemas itu sebetulnya ada cemas yang sehat, ya. Contoh cemas yang sehat begini. Kalau kita tidak sedikit khawatir apakah kita punya cukup uang untuk makan, untuk
kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita tidak terlalu cemas mengenai itu, ya mungkin kita tidak terlalu bersemangat bekerja juga untuk bisa mencapai kecukupan. Jadi contohnya misalnya begini. Misalnya, saya contohkan saya aja deh ya, misalnya. Kalau saya kurang atau tidak cemas, misalnya tabungan saya sudah tinggal Rp1.000, istri saya lapor gitu, tabungan kita tinggal 1.000 loh, gitu misalnya. Terus kalau saya tidak cemas, saya akan bilang, tenang, nanti sesuatu yang baik mungkin akan terjadi, jadi nggak usah panik. Tapi terus saya tidak bekerja dan tidak bergerak untuk mengatasi situasi itu, ya itu sebetulnya cemas yang kurang dan membuat kita menjadi sulit juga. Ya, nah kalau cemas yang sehat kan berarti berarti uang sudah tipis, ya berarti kita harus bergerak lebih cepat, lebih antisipatif agar kita bisa punya kecukupan untuk makan misalnya. Nah, ada juga cemas yang berlebihan. Ya. Nah, cemas berlebihan inilah yang sering bikin masalah buat kita ya. Nah, karena kita manusia biasa yang bisa terpengaruh oleh keadaan sekitar, maka kita juga bisa dipengaruhi oleh masalah yang ada di sekitar kita dan kita kemudian menjadi cemas berlebihan. Ya. Nah, jadi sebetulnya prinsipnya adalah kalau kita punya cemas yang berlebihan, kita harus belajar mengatasinya, menguranginya sehingga menjadi cemas yang sehat saja. Ya. Contoh aja dalam hal COVID misalnya. Kalau kita tidak cemas, menganggap enteng COVID, maka kita tidak pakai protokol kesehatan yang baik dan akhirnya kita bisa kena masalah. Kalau kita terlalu berlebihan sampai terlalu cemas dan nggak berani keluar rumah, jadi masalah juga. Nah, jadi akhirnya kita perlu cemas yang sehat, di mana kita tetap perlu bisa beraktivitas, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan tentu saja. Nah, itu namanya cemas yang sehat kira-kira. Ya. Nah, jadi akhirnya batasannya di mana antara cemas yang berlebihan dengan cemas yang sehat. Ya. Batasnya adalah begini. Siapa yang mengendalikan siapa? Maksudnya begini. Kalau kita yang masih mengendalikan cemas kita, ya artinya itu cemas yang wajar. Tapi kalau kita dikendalikan oleh kecemasan kita, maka itu menjadi gangguan cemas. Ya. Jadi kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini berkendali, apa kita dikendalikan oleh cemas? Ya, kalau kita masih bisa mengendalikan, ya artinya itu masih cemas yang sehat. Tapi kalau kita dikendalikan oleh kecemasan kita, nah kita menjadi terganggu. Makanya disebutnya gangguan cemas. Ya, lanjut. Nah, secara umum itu ada, kalau di kami di psikiatri dibagi cemas itu ada beberapa tipe ya. Ini belum semua, masih ada beberapa lagi, tapi saya kumpulkan yang cukup relevan sama kita saja dulu ya, karena masih ada cemas-cemas lain. Pertama adalah yang namanya gangguan panik ya. Jadi gangguan panik ini mungkin di antara kita ada yang mengalami, saya aja pernah mengalami ya. Jadi cirinya adalah dalam waktu yang singkat itu kita bisa merasa sangat cemas ya. Sifatnya episodik. Episodik itu artinya ada awalnya, meningkat dengan cepat dan kemudian turun lagi sendiri, hilang sendiri. Namanya episodik. Dan berulang. Jadi bisa timbul berkali-kali. Ya. Yang dimaksud dengan out of the blue itu artinya itu bisa datang begitu saja tanpa pencetus. Ya. Tanpa pencetus. Dan seakan-akan kayak kita sudah hampir mati rasanya. Ya. Sebegitu menakutkannya. Dan oleh karena itu kadang-kadang kita menjadi belajar mengantisipasi. Ini jadi nanti saya akan ceritakan contoh kasusnya, tapi prinsipnya begitu. Jadi orang ini biasanya mengalami cemas yang sangat dalam waktu yang singkat, seakan-akan hampir mati, rasanya kayak mau stroke, rasanya kayak serangan jantung, dia ketakutan luar biasa, kemudian lari ke UGD, sampai di UGD diperiksa, paling yang ditemukan dokter UGD hanya tensinya sedikit naik, nadinya sedikit naik, terus nggak ada yang lain, dan akhirnya dipulangin lagi. Dan itu bisa berkali-kali terjadi, berulang kali terjadi. Kadang-kadang sampai dokter UGD-nya hafal nih, begitu mukanya muncul langsung, si ini lagi nih, si penderita panik lagi gitu, sampai dokternya hafal, ya biasanya. Dan memang nggak ditemukan sesuatu yang serius, ya, karena ini hanya cemas saja. Yang berikutnya adalah gangguan cemas menyeluruh.
Ini kesian sebetulnya penderitanya, karena dia akan mengalami cemas berlebihan dalam segala hal, apapun dicemasin. Ya, dia tidak meningkat dengan sangat dahsyat, sangat tinggi sekali, tapi cemas terus. Makanan cemas, tidur cemas, naik mobil cemas, kerja cemas, semuanya dicemasin. Ya, dan ini melelahkan. Ya, berikutnya adalah fobia. Fobia juga saya kira hampir semua di antara kita punya fobia masing-masing. Ya, fobia itu adalah cemas yang persisten, jadi cemas yang menetap ya terhadap suatu objek atau situasi yang sebetulnya tidak berbahaya, ya tidak sebanding dengan ancamannya gitu ya. Jadi contoh, saya pribadi punya fobia. Saya fobia dengan ketinggian, ya. Padahal saya tidak punya trauma jatuh dari ketinggian gitu, tapi buat saya di ketinggian itu cukup cemas gitu ya. Itu contoh fobia. Fobia bisa macam-macam. Yang paling sering itu ketinggian, fobia ruang sempit, fobia gelap, fobia keramaian, bisa macam-macam. Kopi aja ada yang fobia. Padahal kopi kan tidak mengancam apa-apa ya gitu ya. Kesian jadi. Sekarang di mana-mana ada tempat kopi, dia begitu nyium bau kopi aja udah mulai cemas nih gitu. Padahal di semua tempat sekarang ada gerai kopi. Oke, berikutnya adalah yang namanya gangguan stres pasca trauma. Ya, gangguan stres pasca trauma ini adalah jadi dimulai dengan orang tersebut entah dia melihat atau dia mengalami sendiri sebuah peristiwa yang nyaris mengancam nyawa. Ya, yang ya dia nyaris tewas atau peristiwa yang begitu menakutkan, katastrofik dikatakan ya. Nah, terus dia setelah itu dia akan mengalami flashback. Flashback itu artinya dia akan seakan-akan kayak mengalami lagi, ya, re-experiencing ya. Terus dia akan mimpi buruk yang terkait dengan peristiwa traumatiknya itu, dan biasanya dia menghindari tempat-tempat atau situasi yang mengingatkan dia akan traumanya itu, ya. Ini cukup banyak. Kalau misalnya yang paling sering adalah prajurit yang pulang perang ya, itu banyak yang PTSD, kesian. Atau korban bencana alam, ya, entah itu gempa atau misalnya tsunami, itu banyak sekali yang waktu Aceh ya. Belakangan ini juga banyak PTSD dalam bentuk survivor itu COVID, ya. Jadi penderita COVID yang masuk ICU itu banyak yang keluar dari ICU itu PTSD karena di situ dia dirawat, dia sendiri sudah keadaannya payah dan sebelahnya sebentar lagi mati, sebelah kirinya sebentar lagi meninggal gitu ya. Itu biasanya keluar dari ICU itu bisa PTSD ya. Dengar bunyi nit nit itu udah buat dia udah menakutkan gitu. Apalagi kalau bunyinya yang nitnya panjang ya. Nit gitu ya, itu kan konotatif sekali ya. Berarti ada yang meninggal gitu ya. Itu menakutkan. Cukup banyak sekarang gangguan stres pasca trauma pada survivor COVID yang dari ICU. Berikutnya adalah gangguan obsesif kompulsif. Ini sebetulnya juga banyak. Mungkin di antara kita juga ada. Saya salah satu yang pernah punya sedikit ini ya. Gitu. Jadi yang namanya pikiran obsesif itu adalah adanya ide, pikiran yang intrusif. Intrusif itu jadi mendesak ke dalam pikiran kita, masuk, ya, muncul tanpa kita bisa lawan, muncul aja, ya, dan sulit dikendalikan, dan biasanya menyebabkan kecemasan. Nah, karena cemas itu terus kemudian dia timbul yang namanya kompulsi. Kompulsi itu adalah sebuah tindakan yang diulang-ulang dan secara ritual dilakukan untuk mencoba meredakan kecemasan yang disebabkan oleh pikiran obsesif itu. Ya. Nah, contohnya adalah yang paling terkenal, yang paling banyak itu adalah washing. Jadi biasanya washing itu maksudnya cuci tangan ya. Jadi pikiran obsesifnya ngerasanya tangannya selalu kotor, penuh dengan kuman, tidak pernah bersih, dan kemudian kompulsinya adalah cuci tangan berlebihan. Nah, itu namanya obsesif kompulsif. Atau checking. Nah, yang ini dulu nih. Ya.
Jadi kadang-kadang ninggalin mobil, baru 10 langkah menjauh dari mobil, terus otaknya bunyi nih. Udah kekunci belum ya? Gitu ya. Terus balik buat ngecek sekali gitu. Nanti lama-lama nambah itu. Bolak-baliknya nambah. Ya. Nah, itu contoh yang namanya checking. Ini nggak hanya mobil ya. Pintu rumah, ngecek listrik, ngecek kompor, ya. Dan itu bisa berkali-kali kadang-kadang. Kalau makin parah itu bisa berkali-kali ngecek, ya. Itu namanya checking. Ada juga yang namanya symmetricity. Symmetricity itu jadi semuanya harus serba simetris, ya. Naruh barang harus di tempat yang tertentu. Nggak boleh miring, nggak boleh salah tempatnya. Harus di tempat tersebut, ya. Nah, itu namanya gangguan obsesif kompulsif. Ya. Ada juga yang namanya gangguan penyesuaian ya. Jadi ini adalah reaksi emosi dan perilaku terhadap stres. Jadi contohnya, jadi ini sebetulnya kira-kira versi ringannya dari gangguan stres pasca trauma. Ya, kalau gangguan penyesuaian itu misalnya karena COVID misalnya, terus dipecat dari pekerjaan dan stres setelah itu, ya, dan akhirnya jadi cemas, kadang-kadang juga bisa depresi karena dia mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Banyak juga ternyata orang yang nggak suka sama WFH, malah lebih senang sama WFO, ya. Nah, itu juga bisa juga disebut gangguan penyesuaian ya gitu ya. Dia stres dengan situasi dan sulit beradaptasi. Nah, itu contoh-contoh cemas ya yang sering muncul. Ya, lanjut, Dr. Dimas. Slide selanjutnya. Ya. Nah, tata laksana itu jadi bagaimana kita mengatasi ya cemas ya. Jadi yang paling terpilih, yang paling dianggap paling baik untuk mengatasi cemas itu adalah yang namanya psikoterapi, itu adalah cognitive and behavior therapy. Nanti saya jelaskan. Terus yang kedua adalah dengan pengobatan, ya. Nah, ini urusannya dokter kali yang ini. Jadi saya tidak banyak bahas ini karena ini kan materi pendidikan mahasiswa kedokteran kalau yang soal obat ya. Jadi kita bahas yang mengenai psikoterapi aja ya, cognitive and behavior ini kita bisa pelajari dan bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lebih simpel lah kira-kira begitu. Oke, lanjut lagi. Slide-nya silakan. Slide selanjutnya. Ya, ini prinsip penerapan cognitive behavior terapi. Lanjut lagi. Oke, jadi saya ambil contoh ya. Jadi bagaimana menerapkan cognitive behavior terapi pada gangguan panik. Nah, jadi dari kata cognitive and behavior, ya. Kognitif itu adalah bagaimana cara kita berpikir, memahami sesuatu, yang kalau namanya behavior adalah perilaku kita. Nah, tadi gangguan panik itu tadi yang saya bilang ya, yang tato bisa cemas dengan sangat tinggi dalam waktu singkat, hampir mau mati rasanya, terus nanti hilang sendiri. Nah, mispersepsinya ya, jadi secara kognitif itu mispersepsinya adalah orang panik itu dia merasanya akan mati. Memang rasanya begitu menakutkannya. Ini nggak ada kaitan sama orang beriman dan tidak beriman, beragama tidak beragama ya. Ini orang yang beragama pun dan beriman pun bisa merasa begini, begitu ya, bisa mengalami ini. Jadi ini bukan masalah itu. Nah, memang rasanya segitu menakutkannya sampai seakan-akan akan mau mati. Nah, tapi ya kita harus koreksi. Kalau memang kita tahu bahwa itu adalah gangguan panik, saya sering bilang sama pasien saya bahwa nggak ada yang ceritanya orang mati gara-gara panik. Ya, mari dipahami dulu bahwa panik itu adalah cemas saja sebetulnya. Dasarnya cemas. Nah, kalau cemas bisa bikin orang mati, dunia ini bisa sepi, bukan? Ya, kalau cemas orang mati, cemas orang mati, cemas orang mati, dunia ini bisa sepi. Kalau gitu COVID, banyak orang yang bisa mati hanya gara-gara cemas memikirkan COVID, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau kita udah mengerti bahwa ini sebetulnya cemas dan dia takut mati, kita bisa bilang sebetulnya bahwa nggak ada yang cemas, nggak ada yang meninggal karena cemas. Ya, nggak pernah kan kita melayat misalnya, terus tanya meninggalnya kenapa? Oh, dia meninggalnya karena cemas gitu. Nggak ada ceritanya itu. Jadi tidak ada orang meninggal karena cemas, karena cemas itu hanya perasaan. Ya. Nah, kadang-kadang juga orang lagi panik itu merasa dia bisa rasanya akan mau pingsan. Nah, dia kan sesak nafas.
Kalau orang merasa sesak napas, terus dia tanpa sadar mempercepat nafasnya. Mempercepat nafasnya itu memang berasa bisa kayak kelingan, kayak mau pingsan. Nah, jadi itu harus dikoreksi. Caranya adalah nafasnya harus benar. Nah, kalau nafasnya benar tuh tidak pingsan. Nafas yang salah adalah nafasnya cepat dan dangkal. Kadang-kadang begitu orang kalau cemas, ya. Nah, itu bisa kelingan. Kenapa kelingan? Karena dia terlalu banyak membuang CO2 sebetulnya. Pada saat kita membuang CO2 terlalu banyak, kita kemudian mulai kelingan. Nah, justru artinya kita napasnya harus pelan tapi dalam. Ya, pelan tapi dalam. Salah satu cara lagi kita bisa lihat orang Amerika. Mereka banyak sekali ditunjukkan di film-film di Amerika itu kalau orang lagi panic attack, mereka nafasnya pakai brown bag. Tahu brown bag yang buat muntahan di pesawat? Ya, napasnya mereka ke dalam itu. Maksudnya agar CO2-nya tertampung lagi di brown bag-nya, kemudian dihirup lagi sehingga CO2-nya bisa naik lagi di tubuh. Nah, dengan gitu harusnya tidak jadi pingsan. Ya. Kadang-kadang penderita panik suka takut akan pingsan misalnya. Nah, penderita panik juga sering nyeri dada. Nah, ini menarik nih. Jadi mereka merasakan bahwa kalau nyeri dada itu berarti serangan jantung katanya. Nah, sebetulnya saya pernah diskusi sama dokter jantung. Itu ada sebuah kiat yang cukup baik ya untuk kita belajar bisa membedakan apakah nyeri dada itu karena serangan jantung atau bukan. Ya, jadi nyeri dada itu memang bisa karena serangan jantung, tapi bisa juga karena ketegangan otot dada. Cara membedakannya adalah begini pada umumnya ya. Dokter jantung bilang kalau si penderita itu merasa sakit dada tapi dia tidak bisa menunjuk di mana sakitnya, itu sebetulnya lebih ke arah serangan jantung. Tapi kalau dia bisa tunjuk, si penderita bisa tunjuk sakitnya di sini, daerah dadanya tertentu dia tunjuk, itu biasanya otot dadanya, bukan jantung. Jadi orang nyeri dada karena serangan jantung tuh nyeri hebat dan dia nggak bisa nunjuk di mana. Dia cuma tahu dadanya nyeri, tapi tidak bisa menunjuk tempatnya. Ya, kalau yang sekarang karena otot dada ya dia bisa tunjuk dengan tepat di sini sakitnya. Nah, itu biasanya bukan serangan jantung. Nah, orang panic attack juga sering kesemutan. Nah, sering itu dihubungkan dengan stroke. Jadi, aduh, seperti mau stroke, ya. Nah, tapi kesemutannya panic attack itu seluruh badan, dua sisi. Sedangkan gejala stroke gejala kesemutan karena stroke itu setengah badan, bukan seluruh badan biasanya. Ya, itu bisa membedakan. Pasien panik juga sering merasa sesak. Nah, makanya saya tulis merasa sesak sama benar sesak itu dua hal berbeda. Ya. Cara paling mudah membedakannya adalah dengan lihat telapak tangan kita aja. Mari semua lihat telapak tangan masing-masing. Warnanya apa? Telapak tangannya. Agak Merah bukan? Paling nggak pink. Pink. Ya. Nah, kalau warnanya masih pink itu artinya dua. Darahnya masih mengalir dengan baik sampai kepada ujung tangannya, sampai jari-jarinya. Dan darahnya mengandung oksigen yang banyak. Tahu kan, yang sekarang kalau kemarin zaman kita COVID kan pada pakai oximeter tuh. Ya, pada punya oximeter gitu ya. Nah, itu kalau kita darahnya kaya dengan oksigen, darahnya warnanya merah. Kalau dicek pakai oximeter juga pasti di atas 95%. Nah, itu kalau dia merasa sesak tapi kemudian masih merah telapak tangannya, ya artinya itu sebetulnya hanya merasa sesak. Bukan sesak yang benar. Bukan beneran sesak. Beda. Kalau orang yang beneran sesak itu biasanya kebiruan warnanya, bukan pink lagi. Nah, kalau lihat tangannya ternyata warnanya kebiruan, mesti cepat ke rumah sakit, ke UGD. Ya, karena memang itu benar-benar sesak dan darahnya sudah kekurangan oksigen, makanya warnanya kebiruan. Nah, dengan begitu kita jadi bisa membedakan mana yang merasa sesak, mana yang beneran sesak. Kalau merasa sesak tidak perlu ke UGD, kalau beneran sesak karena biru harus ke UGD. Ya. Kalau kita pernah lihat seorang penderita orang meninggal karena serangan jantung, lihat deh telapak tangannya, kukunya itu kebiruan biasanya. Itu karena sudah kehabisan oksigen. Nah, itu dalam aspek kognitifnya ya. Nah, dalam aspek perilakunya bagaimana? Orang kalau lagi cemas itu sering ngecek tensi sama nadi. Ya. Kalau dia tensinya pernah naik, kemudian dia jadi cenderung akan pengen tahu terus, kepo, tensi saya berapa ini. Nah, pada saat dia ngecek terus,
itu justru sebetulnya dia merasa makin cemas. Saya punya pasien yang anak muda, dia pernah tensinya naik, kemudian karena dia ketakutan, dia beli jam tangan yang bisa sekalian buat mengukur tensinya. Setiap 5 menit dia tensi terus. Makin ditensi ya makin naik, orang makin cemas. Kan begitu. Jadi bagaimana mengkoreksinya? Ya justru berhenti ngecek tensinya. Karena dengan begitu dia makin cemas. Ya berhenti. Jangan ngecek tensi. Ya. Nah, orang cemas juga perilakunya seringnya maunya tetap di zona aman. Ini jadi lucu nih. Saya punya pasien tinggalnya di daerah Ciputat. Rumah sakit favoritnya adalah RSPI. Tempat nongkrong favoritnya adalah PI Mall. Dan dia tidak akan pergi lebih jauh dari perempatan PI Mall. Kenapa? Karena buat dia tuh yang paling aman tuh berada di dekat RSPI saja. Jadi kalau ada apa-apa, bisa cepat dapat pertolongan, balik ke RSPI gitu ya. Karena buat dia merasa tenang di RSPI. Jadi akhirnya dia tidak pernah pergi lebih dari perempatan RSPI. Bayangin, hidupnya cuma dari Ciputat, RSPI, sama PI Mall. Dan begitu udah di perempatan PI Mall, putar balik. Mau diundang makan kemana juga nggak mau. Gitu ya. Karena dia ngerasa bahwa nggak berani jauh dari RSPI. Kan kesian ya. Jadi dia nggak berani keluar dari zona amannya. Nah, justru koreksinya nanti dia harus didorong untuk keluar zona aman karena sebetulnya tidak ada ancaman nyawa. Begitu. Oke. Itu kira-kira ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kalau kita cemas, nggak usah takut mati karena nggak bakal mati karena cemas. Ya, asal napasnya benar, harusnya nggak pingsan. Kalau bukan nyeri dada yang nggak jelas, artinya bukan serangan jantung. Kalau kesemutannya 2 sisi, bukan setengah badan, artinya nggak usah takut stroke harusnya. Kalau ngerasa sesak tapi telapak tangannya masih merah, tenang, berarti bukan betulan sesak. Ya, oke. Nah, dan secara perilaku ya kalau ngecek-ngecek terus makin cemas ya sebaiknya jangan ngecek-ngecek terus. Ya. Ini sama aja kira-kira kayak begini. Kalau misalnya kita janji sama orang, terus kita terlambat karena kena macet, orangnya sudah datang, terus kita mulai stres di mobil kan, karena kena macet gitu. Tanpa sadar nanti setiap 5 menit kita ngeliatin jam kita terus. Ya kan? Tanpa sadar kita ngecek jam terus gitu. Nah, tapi mari sadari bahwa dengan ngecek jam itu sebenarnya kita makin tenang apa makin cemas? Ya kita makin cemas sebetulnya. Makanya lebih baik tidak ngecek jam. Ya, mendingan telepon orangnya kasih tahu kita telat. Itu lebih baik dibanding kita ngecekin jam terus ngomel terus di jalan. Marah-marah sama sekitar. Oke, lanjut. Slide berikutnya, Dr. Dimas. Berikutnya adalah tadi yang saya bilang ya, gangguan cemas menyeluruh ya. Nah, secara kognitif itu orang gangguan cemas menyeluruh itu merasanya tuh begitu banyak ancaman, begitu banyak masalah. Nah, kok dikoreksinya bagaimana? Dia harus belajar bisa membedakan tidak semuanya sebetulnya mengancam. Melihat masalah proporsional saja. Nah, orang pencemas juga mispersepsinya adalah dia hanya berkutat pada ancamannya. Padahal harusnya kalau kita melihat, kita menemui masalah, kita harus fokusnya pada solusinya, bukan pada masalahnya. Ini seperti yang diajarkan di antara pertarungan antara Goliat dan Daud. Rakyat Israel melihat betapa besarnya Goliat, kalau Daud melihat betapa besarnya Tuhan. Nah, itu kira-kira begitu, ya. Saya sebetulnya melihat Alkitab itu banyak CBT-nya dari Tuhan buat kita. Itu bagaimana Tuhan menenangkan kita, ya. Banyak sekali ya. Orang pencemas juga cenderung melihatnya semuanya dari worst case scenario. Selalu mikirnya yang terburuk aja terus ya. Sehingga akhirnya malah berkutat makin cemas, cemasnya malah meningkat. Nah, kita harus belajar mengkoreksinya dengan melihat situasinya proporsional saja. Jangan melihat yang terburuk terus. Bahkan kita harus belajar bisa melihat lebih optimis. Nah, secara perilaku, orang yang gangguan cemas menyeluruh ini cenderung meningkatkan kecemasannya, mondar-mandir, ya, mengeluh terus, ya, terus berpikirnya yang negatif terus, gitu kan? Nah, itu harus dikoreksi, ya. Bukannya meningkatkan kecemasan, tapi justru harus mengurangi atau mereduksi. Dibanding mengeluh, mendingan bersyukur. Ya, saya dulu nggak ngerti pas baca bersyukurlah dalam segala hal, bahkan dalam keadaan sulit. Semua orang pasti kalau belum mengerti kan jawabnya gini, susah ya mau bersyukur dalam keadaan sulit.
itu sebetulnya akhirnya saya mengerti bahwa sebetulnya dengan kita bersyukur itu kita akan merasa lebih tenang, sehingga kita bisa belajar melihat keadaannya lebih baik dan bisa mencari solusi yang lebih baik sebetulnya. Jadi bersyukur itu membuat mood kita lebih baik, ya, sedikit lebih baik paling enggak. Nah ini menarik nih. Jadi tadi saya bilang kan orang kalau pencemas itu menyuburkan pikiran negatif ya. Jadi saya kasih contoh begini misalnya. Misalnya di hadapan kita sekarang ada gelas isi air putih. Nah, kita minum setengah gelas, terus kemudian rasanya kok bosan ya, cuma air. Nah, terus kita tuang sirup. Kita tuang sirup, terus kemudian pas kita tuang itu nggak sengaja ketuangnya terlalu banyak, sehingga sirupnya terlalu banyak dan terlalu manis dan tidak bisa dinikmati. Ya, nah itu bermasalah kan? Pertanyaan saya adalah, gimana caranya membuat gelas itu menjadi putih lagi dengan syarat tidak boleh menuang gelasnya. Tidak boleh menuang gelas yang penuh dengan sirup, itu tidak boleh dituang. Caranya gimana? Membuat itu menjadi putih lagi. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih voucher menginap gratis di Dharma Wangsa. Walah. Nggak mau. Ya, ada yang bisa jawab? Mau jawab. Tambahin air Ya. lagi, Aswin. Betul, betul ya. Jadi karena nggak boleh nuang gelasnya, yang kita bisa lakukan adalah menambah airnya lagi sampai luber, kemudian sirupnya terencerkan terus sampai akhirnya putih lagi, betul? Ya. Nah, itulah yang kita harus lakukan pada saat kita lagi cemas. Kita cenderung akan berpikir yang negatif. Nah, kita harus belajar membanjiri pikiran kita dengan pikiran yang lebih positif. Ya. Jadi bahkan bukan hanya satu, tapi banjiri. Jadi misalnya misalnya kita khawatir kita kena COVID misalnya. Wah, nanti akan masuk rumah sakit, biayanya pasti banyak, saya akan hidup apa saya mati ya, misalnya gitu. Itu kan pikiran negatifnya banyak sekali, mudah sekali berkembang. Ya. Nah, cara paling mendingan saya swab nggak ya? Kalau swab tapi ternyata nanti tetap positif, saya malah takut, mendingan nggak usah swab gitu kan kalau orang cemas kan? Ya. Nah, justru kita harus belajar membanjirinya dengan pikiran yang positif. Kalau memang kita mau tahu kita COVID positif apa enggak, ya memang harus periksa. Kalau periksa dan hasilnya ternyata positif, ya berarti bisa diobati. Dan berarti saya tidak menularkan orang lain. Itu kan pikiran yang positif. Nah, kita harus cenderung membanjiri pikiran kita dengan pikiran positif, dan dengan harapan itu akan mengalahkan pikiran negatif kita. Ya. Nah, itu bisa diterapkan juga yang katanya iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus mendengarkan pikiran positif kita sendiri. Ya memang kita bangkitkan pikiran positif itu dan kita ucapkan dan kita bicara sendiri sama diri kita. Bahwa lebih baik begini, lebih baik begini, lebih baik begini dibanding kita hanya mengeluh saja. Nah, itu sebuah contoh ya. Sebuah kiat lagi untuk belajar bisa mengalahkan pikiran negatifnya dengan membanjiri pikiran kita dengan pikiran positif. Lanjut. Ya, fobia. Fobia ini banyak, ya. Seperti saya bilang tadi, mungkin kita semua punya fobia masing-masing. Nah, mispersepsinya secara kognitif adalah lebih baik menghindari situasi, ya. Dan itu biasanya kan karena sangat menakutkan. Dan saya tidak mungkin atau tidak mampu mengatasinya, ya. Nah, itu biasanya mispersepsinya gitu. Nah, mengkoreksinya gimana? Justru harus dihadapi situasinya. Ya, pada saat kita merasa sangat menakutkan, kita harus mikir apa sih yang ditakutkan sebetulnya? Apa yang kita takut gitu ya? Harus dikenali dulu ya. Pada saat kita merasa tidak mungkin dan tidak mampu, kita harus merasa itu mungkin dan mampu. Orang lain bisa kok sebetulnya. Kenapa kita nggak bisa? Nah, itu kita harus mengkoreksinya begitu. Tapi saya juga mesti bilang ya, fobia ini tidak semuanya harus diobati sebetulnya. Contoh nih, saya fobianya sebetulnya ketinggian sama ular. Ya. Nah, saya bukan dokter hewan kan, jadi saya nggak perlu mengobati fobia saya sama ular, karena nggak ngurusin ular. Jadi ya saya biarkan aja, toh saya juga tidak mau mesra-mesraan dengan ular kan, biarin aja. Nggak perlu diobati. Tapi ketinggian kadang-kadang saya perlu perbaiki. Ya, karena itu mengganggu. Nah, perilaku salahnya bagaimana? Biasanya adalah menghindar.
Nah, koreksinya bagaimana? Ya harusnya justru dipaparkan secara bertahap. Saya sudah cukup berhasil mengatasi fobia ketinggian saya. Saya jadi kalau ke Pondok Indah Mall, lagi jalan-jalan Pondok Indah Mall, istri saya lagi belanja, saya sengaja tuh berdiri di pinggiran railing yang tingkat tertinggi, ngelihat ke bawah gitu kan. Kalau udah cemas banget, istirahat dulu, menenangkan diri gitu. Terus saya rasa satpam Paymall sampai udah hafal tuh, dipikirnya mungkin saya mau loncat kali ya, suka ngeliat-ngeliat ke bawah gitu. Padahal sebenarnya saya lagi melatih saya untuk memaparkan diri saya sama ketinggian dan akhirnya tidak terlalu takut lagi. Dan itu cukup berhasil. Sekarang saya kalau di Paymall udah nggak terlalu takut. Kalau setinggi Paymall aja nggak terlalu takut. Tapi kalau gedungnya lebih tinggi lagi, mungkin saya mesti latihan lagi gitu ya. Nah, ini contoh ya fobia. Dipaparkan secara bertahap. Berikutnya. Ya, ini tadi gangguan stres pasca trauma ya. Ini yang tadi yang kalau ada trauma yang katastrofik ya. Nah, mispersepsinya adalah dia sering merasakan bahwa dia sedang mengalami kembali. Ya. Nah, cara mengkoreksinya adalah biasanya diingatkan, disadarkan pada pasiennya bahwa trauma itu terjadinya di masa lalu, bukan sekarang. Ya. Dia suka bingung dengan dimensi waktu, seakan-akan masih kayak di zaman waktu dia merasakan trauma itu. Saya kasih contoh, saya punya pasien-pasien yang korban tsunami Aceh. Mereka sudah pindah ke Jakarta, udah 2 tahun, 3 tahun itu sudah berlalu. Kalau dengar suara air mengalir masih tunggang langgang, masih lari karena segitu ketakutannya. Ya, nah saya mengajarkan untuk dia bisa live in the moment saat ini. Sekarang kamu ini di mana? Kamu itu di Jakarta. Sekarang nggak ada gempa, tidak ada tsunami. Different time and place. Ya, jadi mereka jangan hidup di masa trauma di masa lalunya. Nah biasanya mereka juga menarik diri ke zona aman. Ya berarti hanya di dalam kamar aja, gitu ya. Nah koreksinya justru harus belajar keluar menghadapi dunia. Dan mungkin ada baiknya ada pendampingan ya buat dia. Jadi dia bisa ada support sistemnya ya buat dia. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, obsesif kompulsif. Ya, obsesif kompulsif dulu ya. Oke. Nah, orang obsesif kompulsif itu kan ngerasa gini, kalau pikiran obsesinya muncul, mesti ngecek nih gitu ya. Nah, dia tuh berpikirnya memang itu harus dilayani pikiran itu. Ya. Nah, atau dia berharap jangan sampai muncul. Nah, begitu muncul kan terus dia juga jadi cemas sendiri ya. Dan dia pikir kompulsi itu wajib. Nah, saya menyarankan koreksinya adalah sebetulnya itu bisa diabaikan. Pikiran obsesif itu bisa diabaikan, tapi kita harus berlatih. Ya, dianggapnya angin lalu aja atau kayak tamu tidak diundang, nggak perlu dilayani. Dan kompulsi sebetulnya tidak perlu. Saya kasih contoh ya. Saya dulu kalau turun mobil, nanti suka gitu tuh. Ntar 10 langkah dari mobil, terus otaknya bunyi. Udah dikunci belum ya? Terus balik lagi ngecek gitu ya. Lama-lama kan capek ya, bolak-balik terus. Terus akhirnya saya melatih diri saya untuk begini. Turun mobil, langsung dikunci, terus tarik handle-nya sekali, hanya boleh sekali dan tidak lebih. Dan saya bilang, udah, sudah terkunci. Walaupun saya sudah bilang gitu, 10 langkah nanti otak saya tetap bunyi. Tadi terkunci nggak? Saya jawab lagi. Kan tadi saya barusan udah cek. Ya. Tapi ntar otaknya nawar lagi. Nawar lagi. Bilang, mendingan dicek lagi. Kalau ntar salah, nanti mobilnya hilang. Misalnya gitu. Tapi saya jawab lagi, tidak, saya tidak mau ngecek. Karena saya sudah cek tadi dan ternyata sudah terkunci. Ya, dan saya belajar mendorong diri saya untuk terus berjalan dan tidak kembali. Itu sebuah peperangan besar memang, ya. Seakan-akan seluruh sel di tubuh saya bilang, "Ayo balik, ngecek." Tapi saya bilang, otak saya bilang, "Enggak, saya sudah ngecek dan saya nggak mau ngecek lagi. Saya udah ngecek 1000 kali, 1000-1000-nya pintunya ketutup terus. Tidak pernah ada yang lupa ditutup. Jadi tidak perlu ngecek." Lama-lama itu kalah. Lama-lama itu hilang. Tapi itu dengan proses melawan, ya. Tidak takluk pada pikiran kompulsifnya. Perilaku salahnya dari orang obsesif adalah melakukan kompulsinya, bukan? Dan dipikir dengan makin banyak dilakukan makin tenang, makin cuci-cuci makin tenang. Padahal sebetulnya tidak, ya. Perilaku salahnya juga itu mau dikendalikan. Nah, koreksinya bagaimana? Stop melakukan kompulsinya, ya. Justru semakin sedikit melakukannya makin tenang nanti dan harus mengendalikan. Jadi itu pilihannya antara dikendalikan atau mengendalikan. Ya lebih baik mengendalikan dong. Ya. Pikiran kecenderungan kompulsifnya. Baik, lanjut.
ini gangguan penyesuaian tadi yang saya ceritakan versi ringannya dari gangguan stres pasca trauma ya. Nah, banyak mispersepsinya adalah begini. Merasa bahwa cobaan atau tantangan yang dialami itu tuh terlalu berat. Nah, koreksinya bagaimana? Kita harus bisa bilang bahwa semua cobaan atau tantangan bisa dihadapi. Kalau nggak salah tuh yang itu ya. Ayat di mana? Filipi 4 ayat 13. Ya, segala segala sesuatu dapat kutanggung ya, kalau salah ya. Dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Iya, makanya sih bilang Alkitab itu penuh dengan CBT sebetulnya dari Tuhan terhadap kita ya. Nah, mispersepsinya juga sering begini, saya merasanya tidak mampu. Justru kalau saya bilangnya, justru koreksinya adalah mampu kok, orang bersama Tuhan kok gitu. Ya, masa kalau sama Tuhan nggak ada jalan, pasti mampu. Sering merasanya tidak ada jalan keluar, tapi sebetulnya selalu ada jalan keluar. Ya, masalah tidak ada yang selesai. Nah, harus dikoreksi dengan pada akhirnya masalah selesai. Orang cenderung kalau salah maka dia akan lari. Justru kita harus mendorong diri kita untuk hadapi. Jangan lari. Ya. Pendekatan perilaku yang salah adalah mengeluh. Nah, koreksinya bagaimana? Justru bersyukur. Jangan mengeluh. Jangan membesar-besarkan masalah, tapi justru melihat masalahnya harus proporsional. Jangan lari, tapi hadapi. Biasanya fokusnya pada ancaman, justru harusnya koreksinya adalah fokus pada aset dan kemampuan. Ya, sehingga tidak menakutkan lagi. Persis seperti Daud dan Goliat ya. Ya, lanjut. Saya kira udah selesai. Ya, jadi saya kira itu yang yang kita perlu ketahui, dan saya sudah bagikan kiat-kiatnya yang mungkin kita bisa coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, memang jangan kecil hati kalau tidak langsung bisa. Kan memang ini sebuah skill ya. Mengatasi kecemasan, belajar bisa berpikir lebih positif, belajar bisa percaya bahwa ada jalan keluar, bahwa kita disertai, itu perlu latihan. Tidak langsung bisa. Skill itu kan sesuatu yang tidak langsung bisa kan, harus dilatih berkali-kali, dan itulah sebetulnya yang sama dalam hal ini. Belajar mengendalikan kecemasan itu adalah skill yang kita makin lama makin terampil, makin bisa. Ya, oke. Dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Aswin. Ya, hal yang kita bisa lihat, kita bisa sadari bersama adalah bahwa dalam stres pilihannya kita yang dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi, gitu ya. Dan terima kasih Dr. Aswin sudah memberikan kiat-kiat untuk menghadapi stres yang ada, gitu. Nah, Dr. Aswin dan Ibu Bapak, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Ini ada yang bisa kita lihat bersama di kolom chat. Tapi ada juga yang dikirim secara personal. Ini ada 5 pertanyaan baru yang terkumpul, Pak Dokter. Nah, saya akan bacakan ya. Yang pertama ini pertanyaannya, apakah pasien yang ada penyakit gula dan punya sejarah stroke tapi mengalami gangguan stres itu juga boleh dirawat dengan obat medis, Pak? Stroke dan diabetes ya? Iya, betul. Oke. Langsung jawab apa mau 5 dulu nih? Boleh langsung dijawab, Pak, boleh? Langsung jawab aja. Oke. Gini, memang banyak orang dengan penyakit-penyakit yang kronis ya, seperti stroke maupun diabetes itu sering rentan untuk jadi depresi atau jadi cemas. Ya. Nah, stroke itu tergantung ya. Jadi kalau stroke-nya karena pecah pembuluh darah, ada obat yang harus hati-hati. Ya itu biarkan dokternya aja yang memilih. Tapi bukannya nggak ada obatnya. Orang diabetes justru sebetulnya saya mengalami beberapa kasus ya, di mana pasien saya yang diabetes dan dia cemas. Pada saat cemasnya reda, diobati dan reda, diabetesnya juga membaik. Jadi rupanya stres itu bisa membuat insulin bekerja kurang maksimal. Begitu cemasnya diredakan, insulinnya bekerja lebih optimal.
gulanya lebih terkendali. Ya, gitu. Jadi bisa diobati, tapi emang harus biarkan dokternya yang membimbing ya, yang memilih obatnya. Ya, silakan lanjut. Kak Kevin, unmute please. Ada pertanyaan lagi? Sorry. Halo? Ya. Sudah terdengar ya? Sorry. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Pak Dokter. Dari ini nih, tentang apa namanya? Anxiety. Terapi apa yang disarankan untuk mengatasi anxiety, Dok? Dan kenapa pada dewasa muda itu sering tiba-tiba terjadi gangguan jiwa? Bagaimana pula menerapkan self-love dan mindfulness pada diri kita? Ya, banyak soalnya. Pertama tadi Iya, adalah mengenai terapi buat anxiety ya. Jadi seperti betul. tadi saya bilang, terapi buat cemas itu ada dua ya. Ada pendekatan obat sama ada pendekatan psikoterapi. Nah, psikoterapi tadi saya sudah bagikan dan itu yang bisa dicoba dilakukan dalam praktek sehari-hari yang mudah aja ya. Nanti kalau yang lebih berat memang harus sama dokter. Ya obat juga berguna asal dalam pengawasan dokter ya. Obat-obat anti cemas itu cukup banyak dan sangat bisa menolong, tapi harus dalam pengawasan dokter, tidak boleh dilakukan sendiri. Yang kedua tadi mengenai apa ya? Yang kedua Pada mengenai usia dewasa muda ya. betul. Itu belum ada jawabannya secara pasti. Memang betul sebagian besar gangguan yang sifatnya mental illness itu sering munculnya pada usia remaja atau dewasa muda. Jadi masih banyak pendapat, ada yang bilang itu mungkin terkait dengan perubahan hormon, ada yang terkait dengan tantangan hidup ya. Biasanya kalau masih kecil kan ya semuanya dilindungi orang tua. Pada saat dia makin besar dia harus belajar mandiri dan melindungi dirinya sendiri, dan itu tantangan yang lebih besar dan stres yang lebih besar. Dan di situ juga mungkin kenapa munculnya jadi banyak muncul gangguan ya. Terus berikutnya adalah mengenai mindfulness, self love. Saya setuju bahwa sebetulnya saya banyak menemukan di praktek saya banyak orang yang tidak punya self love ya, dan itu saya selalu dorong untuk bangkit ya, dibangkitkan self love itu. Dia harus belajar bisa mencintai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri gitu. Kemudian mindfulness ya, saya mendua. Ada pasien-pasien yang merasa bahwa mindfulness itu menolong, ada juga yang merasa nggak terlalu menolong, mungkin karena nggak terlalu bisa ya. Jadi tapi mindfulness sih sebetulnya logikanya baik, tapi masalahnya orangnya bisa melakukan apa enggak. Nah itu karena perlu latihan juga ya mindfulness itu. Jadi ya silahkan aja, nggak ada ruginya mencoba menerapkan mindfulness. Kalau memang itu berguna ya silahkan, tapi kalau enggak ya pergi ke profesional aja dulu deh. Gitu. Ya, selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ternyata lumayan banyak nih, Dok. Apa mau Semoga saya langsung guru baca ya. dan saya langsung jawab aja? Saya buka sendiri chatnya biar lebih cepat. Oh iya, bisa juga, Dok. Coba ya, saya buka aja ya. Iya. Oke, tadi sampai mana tuh? Sampai ini dewasa. Oh iya nih. Aduh, ini kalau lagu rohani saya nggak ingat. Oke, Pak Gunawan. Memberikan tanggapan, ada lagu rohaninya mungkin yang tadi Dokter Aswin katakan, ada lagu rohaninya gitu, Dokter. Oke. Oh iya. Uh, Kenapa ada yang orang yang cemas bisa shocking? Saya nggak ngerti, maksudnya shocking itu apa ya? Mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Apakah salah satu kecemasan bisa membuat lupa? Nah, saya nggak ngerti juga nih. Maksudnya salah satu kecemasan itu maksudnya di antara tadi panik atau obsesi kompulsif, atau apakah kecemasan bisa membuat lupa? Nah, kalau misalnya pertanyaannya begitu, saya jawabnya begini. Memang orang kalau cemas itu tidak bisa fokus. Ya, karena dia terlalu cemas, tidak bisa fokus. Nah, pada saat dia tidak bisa fokus, akan jadi gampang lupa. Ya. Tapi bukan lupa kayak orang yang sudah mulai pikun, itu lain ya. Bagaimana menangani orang yang fobia kecoa? Oh, ya. Jadi ya tentu saja sebaiknya pertama
rumahnya bersih, jadi nggak banyak kecoanya. Tapi ya kalau memang mau ya bisa dilatih. Ya sebetulnya kalau memang mau diobati ya dilatih menghadapi kecoa pelan-pelan. Itu kebanyakan psikolog bisa ya sebetulnya membantu itu. Mereka bisa mengajarkan caranya ya mesti pelan-pelan. Jadi kalau sebetulnya prinsipnya kan pemaparan. Jadi pertama dia suruh ngelihat foto kecoa, kan tegang tuh, cemas. Terus tapi dilatih untuk menenangkan diri. Kalau foto sudah tidak terlalu mencemaskan lagi, terus lihat video yang kecoa berjalan-jalan gitu ya. Tegang, ditenangkan lagi. Kalau udah bisa, terus ada kecoa di dalam botol yang tidak bisa mengganggu dia gitu kan. Nah, itu dia mesti belajar menenangkan diri dengan kecoa yang hidup tapi di dalam botol. Bisa, terus ntar botolnya dibuka. Gitu ya. Nah, nggak tahu apakah sampai berani ditaruh di tangannya apa enggak, saya nggak tahu. Tapi pokoknya prinsipnya dipaparkan. Seberapa dia berani, nah itu makin baik sebetulnya nanti. Dan itu dilakukan bertahap. Prinsipnya begitu. Ya. Apakah bisa menular? Cemas tidak menular kayak COVID, tapi memang orang cemas itu kan radiates itu kita bisa ikut merasa cemas juga. Coba aja kalau ada di antara kita ini ada lagi ngumpul, misalnya 10 orang, ada satu yang pencemas yang datang-datang cerita, ada yang ngeri ini, ada ngeri itu, cerita terus mengenai kecemasan. Lama-lama kan kita juga akan sedikit terpengaruh juga ya gitu ya. Tapi bukan menular kayak flu gitu ya, bukan kayak COVID. Tapi suasananya bisa begitu. Terus lanjut lagi. Kecemasan sering terjadi pada diri kita, setiap kita baik cemas sedikit maupun banyak. Pertanyaannya, bagaimana kecemasan positif bisa memberikan kebahagiaan bagi kita? Mungkin salah satunya gini aja ya. Kalau kita takut nggak masuk surga, kan kita jadi ceroboh ya, maksudnya perilaku kita. Nah jadi itu kecemasan positif kan? Karena kita pengen nanti bisa masuk surga ya tentu saja kita membangun diri kita sebaik-baiknya, mengatur diri kita sebaik-baiknya. Nah, itu contoh kecemasan yang positif ya. Apakah kecemasan bisa dilakukan dengan cara hipnoterapi? Sebentar. Ini atau dengan cara NLP? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, jadi silahkan dicoba aja, nggak ada ruginya. Tapi sebaiknya memang kalau hipnoterapi itu pada orang yang memang sudah ahli ya, yang jam terbangnya sudah tinggi itu lebih baik. Betulkah paradigm bahwa orang yang terkena kecemasan berlebihan bisa meningkatkan kadar gula darah? Itu tadi saya bilang. Pada orang-orang cemas itu dia ada hormon stres yang berlebihan, namanya kortisol. Dan kortisol itu ternyata bisa mempengaruhi insulin, yang akhirnya jadi gulanya bisa memburuk. Jadi bisa. Saya ada gangguan kecemasan yang bisa datang tiba-tiba, menjadi sesak napas, mengepal tangan. Ada treatment khusus kah ketika cemas yang datang tiba-tiba? Obat bisa, tapi kita juga bisa belajar teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu bisa diajarin sama psikolog sebetulnya. Ya. Tapi tadi seperti saya bilang, jadi ini kan kesannya kalau begini kan ini kayak panic attack ya. Nah, ingat tadi yang saya bilang bahwa sesak napas itu bukan sesak beneran, itu hanya merasa sesak. Nah, justru nafasnya harus pelan tapi dalam. Kalau bisa berbaring, ya silakan berbaring, menenangkan diri. Ingat Dr. Aswin bilang bahwa nggak ada yang mati gara-gara panic attack gitu ya. Tapi ini hanya biasanya entah beberapa menit atau hitungan jam terus nanti hilang sendiri. Ya. Itu. Terus mana lagi nih tadi? Kalau cemas jadi sulit tidur atau insomnia, bagaimana mengatasi? Kalau sering minum obat penenang, efeknya tidak bagus. Mohon penjelasannya. Ya, betul bahwa orang pencemas itu salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah tidak bisa tidur. Itu akrab banget itu dua, antara cemas dan tidak bisa tidur. Jadi artinya kita harus belajar mengurangi kecemasan kita. Tadi dengan teknik-teknik yang saya coba bagikan, kalau bisa itu akan membantu. Dan salah satu lagi yang sering juga saya temui pada pasien-pasien di praktek saya, nggak bisa tidur karena tidak capek. Ya,
Salah satu syarat tidur yang baik itu adalah kita harus capek, terutama secara fisik ya. Jadi fisiknya harus dihabiskan tenaganya sehingga nanti badannya minta tidur. Ya. Nah, kalau bisa begitu, jadi nggak perlu minum obat anti cemas terlalu banyak. Ya. Memang obat anti cemas itu harus dalam pengawasan dokter. Ya. Bukan artinya buruk, tapi harus dalam pengawasan dokter. Kalau dipakai dengan benar, ya hasilnya baik harusnya. Berikutnya, dok, saya kalau pergi sendiri ke tempat asing, yang belum pernah pergi, walaupun itu cuma ke bank, saya suka cemas, deg-degan, keringatan terus. Nafas terasa berat, pusing, dan rasanya susah bergerak. Ya, pernah konsul ke Certified Life Coach, dikatakan anxiety. Apakah saya harus ke psikiater dan minum obat? Ini kelihatannya kemungkinan ini fobia ya. Entah itu ada yang namanya fobia, ada yang namanya agorafobia. Agorafobia itu takut cemas pada keadaan di mana kalau ada apa-apa nggak ada yang bisa nolong, atau ini kemungkinan juga fobia sosial di mana harus ketemu banyak orang yang biasanya nggak kenal. Yang semua yang disebutkan gejalanya itu adalah gejala cemas memang, ya. Itu lebih tajamnya itu diagnosisnya. Mengenai apakah harus minum obat, sebenarnya silahkan dicoba dulu dengan tadi saya bilang CBT, ya. Bisa ke semua psikolog bisa CBT sebetulnya, psikiater juga bisa. Jadi coba latihan CBT dulu, dibimbing sama psikolog. Kalau misalnya ternyata udah bisa, mungkin nggak perlu obat. Tapi kalau sudah dicoba dan ternyata masih sulit, obat bisa membantu, asal dalam pengawasan dokter. Ya. Terus berikutnya, belum lama saya dirawat dan setelah bertemu dengan dokter, saya sedang berproses untuk bisa melupakan penyesalan. Ketika menolak diajak putra saya berlibur, yang putra saya meninggal di Austria. Oh ya, ini hanya cerita, bukan nanya. Apakah cemasan bisa menghindarkan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani yang membangkitkan diri kita agar berpikir sesuai firman Tuhan? Ya, saya harus jawab ya, memang itu harusnya begitu, ya. Jadi kita cemas tuh kan kita sulit mengendalikannya. Dan biasanya kalau kita dengar lagu rohani, ya kebanyakan lagu rohani itu kan di liriknya ditujukan untuk membangun, untuk menenangkan kita, ya. Misalnya kalau kita lagi kesulitan keuangan, terus ada lagu yang bilang bahwa Allahku sanggup melakukan segala perkara, gitu ya. Harus burung di udara aja dipelihara, misalnya gitu. Itu kan ya tentu saja menguatkan. Dan itu sebaiknya memang kita nyanyikan. Karena kan pada saat kita nyanyikan itu, kita berarti bicara sama diri kita sendiri. Seperti yang tadi dibilang, iman timbul akan pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan, gitu ya. Jadi saya kira menyanyi lagu itu harusnya membantu. Ya. Apakah bisa liburan itu artinya lari atau bisa menghilangkan bangun? Agak nggak ngerti. Apakah bisa liburan itu artinya lari atau bisa menghilangkan gangguan kecemasan? Saya akan jawab begini, ya. Ya, maksudnya melarikan diri atau menyelesaikan masalah dengan liburan itu. Saya akan jawab gini. Kalau liburan adalah untuk menenangkan dan mencari inspirasi untuk menyelesaikan masalahnya, ya itu bukan lari. Itu sedang mundur sedikit untuk nanti berlari lebih kencang. Kalau begitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau cuma buat lari aja, ya itu nggak menyelesaikan masalahnya sebetulnya, ya. Jadi yang tahu hanya hatinya sendiri. Ini dia mau lari apa mau menghadapi sebetulnya. Tapi saya tetap sarankan ya dihadapi, ya. Apakah terapi cemas melalui obat dapat menghilangkan cemas atau hanya mengatasi simptom sesaat saja? Bisa dua-duanya, ya. Simptomnya bisa reda, cemas juga bisa hilang, tapi sebetulnya obat tidak akan menyelesaikan masalahnya. Misalnya, seseorang rumahnya kebakaran, dan sejak itu dia cemas karena harus tinggal di mana, sedih karena kehilangan rumah. Obat membantu mengurangi kecemasannya, tapi kan masalahnya tetap ada. Obat tidak menyelesaikan rumahnya bisa dibangun lagi. Nah, itu tetap harus dihadapi. Jadi tetap berguna sebetulnya. Untuk OCD cuci tangan, apakah memang perlu dikoreksi? Nah, ini menarik. Jadi
OCD cuci tangan itu kalau tidak dikendalikan itu bisa bergulir terus dan lebih parah. Saya punya pasien yang mulai cuci tangan dari mulai 2 menit, naik ke 5 menit, naik ke setengah jam, naik ke 1 jam, naik ke 2 jam, akhirnya rekornya 7 jam. Itu plainly 7 jam cuci tangan terus di air mengalir, nggak bisa berhenti. Tangannya sampai hancur karena kena air dan itu terus sabun terus. Jadi kalau prinsipnya dikurangi saja dorongannya ya, bahwa cuci tangan hanya boleh secukupnya. Kan sekarang yang diajarkan ke masyarakat itu sebetulnya cara cuci tangan, ingat nggak yang telapak, punggung, terus sela tangan, ujung-ujung jari, ya. Itu sebetulnya cara cuci tangan dokter bedah itu, ya. Jadi sekarang dokter yang levelnya dokter bedah udah jadi standar orang seluruh dunia sebetulnya kalau dijalanin. Dan itu sebetulnya cukup, ya. Nah, memang saya agak concern karena di awal pandemi ini yang diajarkan ke masyarakat adalah cuci tangan sesering mungkin. Saya udah tahu tuh. Ini dengan perintah begini, orang yang punya bakat OCD akan meningkat. Wow. Makanya saya selalu bilang lebih baik cuci tangan itu by moments. By moments itu kalau ada alasannya. Misalnya kita habis megang sesuatu, ya kita cuci tangan. Tapi jangan cuci tangan hanya karena otaknya bilang kotor nih, terus cuci tangan terus. Nah, itu bergulir menjadi OCD. Sepanjang OCD-nya nggak makin parah, ya usahakan malah makin baik ya. Tapi tetap perlu dikoreksi sih, karena kalau nggak nanti akan berkembang menjadi lebih berat. Ya. Baik. Terus, apakah obat benar bisa menghilangkan trauma yang menjadikan kita seringkali cemas? Obat tidak menghilangkan traumanya. Obat mengatasi gejala-gejala cemasnya, tapi traumanya tetap harus. Saya selalu bilangnya adalah berdamai dengan trauma. Ya, saya kasih contoh begini. Ini contoh menarik nih, bagus. Jadi saya pernah dikonsul sama dokter saraf karena dia lagi merawat pasien yang cedera kepala gara-gara anjlok dari lift. Ya, dan sejak itu jadi kan dia cedera kepala, tapi bukannya yang parah, tapi ya cuma gegar otak aja. Dibawalah ke RSPI. Nah, di UGD, terus kalau ada yang pada tahu RSPI kan UGD-nya lantai bawah ya. Nah, terus dia bilang harus dirawat. Dirawatnya di lantai 4. Dan karena dia habis trauma sama lift, dia memaksa untuk tidak boleh dipindahkan ke lantai 4 melewat lift. Bayangkan tuh. Jadi dia mesti digotong sama satpam sama perawat 4 lantai pakai tangga, gitu kan? Terus saya dikonsul, terus saya tanya gini sama bapak, gitu. Bagaimana ya bapak memaknai kejadian ini? Nah, dia bilang begini, saya lolos dari maut, dia bilang gitu. Nah, pada saat dia bilang begitu, saya tahu itu manusiawi, orang sering begitu. Tapi sebetulnya itu bisa lebih baik lagi dibanding sekadar dia bilang dia lolos. Nah, jadi saya bimbingnya begini. Ya Bapak bisa berpikir gitu, tapi saya coba kasih sudut pandang yang lain ya Pak. Saya bilang begini, Pak, di zaman sekarang ini yang bisa nahan lift jatuh siapa Pak? Kalau ada Superman, mungkin Superman yang bisa. Tapi kalau kagak ada Superman, ya yang nahan lift jatuh itu ya cuma tangan Tuhan, nggak ada yang lain, saya bilang gitu. Ya, jadi kalau itu terjadi sama Bapak harusnya GR. Dia bingung gitu. Apa maksudnya sih Dok GR gitu? Ya itu kan pesan yang sangat kuat dari Tuhan pada Bapak untuk bilang gini, lift jatuh aja saya tahan buat kamu, artinya saya tuh menyertai kamu, saya melindungi kamu gitu. Terus dia bingung mikir gitu kan. Nah, terus saya beri support buat dia, terus ya udah saya pulang. Nah, habis itu saya sibuk, 2 hari saya nggak kunjungin, terus di hari kedua itu dia udah mau dipulangin sama dokternya. Perawatnya nanya sama saya, Dok, pasiennya udah boleh pulang belum? Saya bilang udah, pulangin aja. Tapi terus habis itu sejam kemudian saya baru sadar, ini ada sesuatu yang saya harus tanya nih sebetulnya. Saya telepon lagi sama susternya. Itu pasien udah pulang belum? Udah, Dok. Nah, pertanyaan saya adalah, dia pulangnya lewat tangga apa naik lift? Ya, gitu kan. Dan si suster bilang, udah naik lift, Dok, udah berani gitu. Nah, itu bukti bahwa pada saat dia bisa berdamai dengan traumanya dan dia bisa menerima ada pelajarannya dari situ, itu dia bisa mengatasi traumanya dan dia berani naik lift lagi. Sedangkan kalau dia prinsipnya adalah betapa saya lolos dari maut, mungkin dia nggak akan berani naik lift lagi. Tapi sekarang karena dia sadar bahwa itu dalam perlindungan Tuhan, ya artinya dia akan dilindungi Tuhan kan.
Nah, dia berani naik lift lagi. Nah, itu sebuah contoh, ya. Oke. Berikutnya, bagaimana menentukan sebuah kecemasan yang perlu dihilangkan dan yang tidak? Karena kadang kita suka memberi penilaian terhadap kecemasan-kecemasan kita. Ya, kecemasan yang perlu dihilangkan adalah kecemasan yang memang mengganggu dan membuat kita tidak bisa mencapai hal-hal yang harusnya kita capai. Ya. Kalau cemasnya cuma misalnya apa ya? Cemas ketinggalan pesawat. Ya berangkat pada waktunya aja biar nggak ketinggalan pesawat gitu ya. Tapi kalau yang cemasnya misalnya, aduh hari ini bisa makan nggak ya gitu ya, itu harus diatasi karena capek dong tiap hari ketakutan terus ya. Dan ya itu Bible kita isinya sebetulnya CBT semua dari Tuhan buat kita itu sebetulnya. Oke. Udah ya, udah habis ya? Iya. Belum nih, mana nih? Ini ada cerita sih. Yang terakhir ya. Ya. Dok, saya pernah mengalami kecemasan yang begitu berat, saya dikasih obat penenang, tapi saya nggak pernah minum karena takut jadi ketergantungan, tapi saya hanya cari kesibukan dan dengar musik sambil ikut nyanyi-nyanyi. Tanpa sadari beberapa malam saya bisa tidur. Apa yang saya lakukan ini bisa kembali lagi kecemasan. IS itu apa ya? Saya nggak ngerti ya. Iya. Bisa kembali lagi nggak kecemasannya? Ini saya lihat ini cuma dialihkan ya, bukannya diatasi. Dialihkan. Dialihkan bukannya nggak boleh, tapi itu hanya jangka pendek sebetulnya. Ya. Nah, jadi sebaiknya dikenali apakah cemasnya ada sebabnya apa enggak. Kalau ada cemasnya ada sebabnya ya diatasi, belajar berdamai dengan sumber kecemasannya. Kalau memang nggak ada sumber cemas yang jelas ya berarti itu hanya kecemasan yang timbul begitu saja. Ya sebaiknya tetap diatasi. Ya. Nah, salah satu juga yang biasanya disarankan itu adalah menghabiskan tenaga. Karena sebenarnya kita cemas itu kita membutuhkan tenaga dan boros tenaga cemas itu. Capek kan kalau kita cemas itu. Nah, kalau kita menghabiskan tenaga kita, biasanya kita nggak punya tenaga buat cemas lagi. Sehingga relatif cemas juga bisa berkurang. Ya, gitu. Ini berikutnya, CBT itu apa dok? Itu adalah singkatan dari Cognitive and Behavior Therapy. Tadi yang saya bahas panjang lebar luas dan dalam itu sebetulnya semua CBT sebetulnya. Prinsip pendekatan kognitif dan perilaku. Ya, behavior itu kan perilaku ya. Oke. Ya. Udah ya? Udah. Ya. Sudah? Habis juga. Habis juga. Apa ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kami berterima kasih ya kepada Dr. Aswin sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan ilmu, memberikan sesuatu yang berharga buat kami semua dalam kami menghadapi kecemasan-kecemasan yang pasti selalu ada ya dalam hidup ini. Semoga kita semua bisa diperlengkapi dan bisa menggunakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Dr. Aswin. Sama. Ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, berkontribusi, memberikan pertanyaan, melengkapi pengalaman kita ya. Kita jadi tahu pengalaman banyak hal, kita bisa jadi melihat banyak hal yang mungkin sebelumnya kita nggak sadar. Kita jadi bisa menggali lebih dalam juga nih apa yang Pak Dr. Aswin jelaskan tadi. Terima kasih untuk kesetiaannya malam hari ini, dan kita akan menutup pertemuan ini ya dalam sebuah doa yang saya mohonkan Karyani bisa pimpin kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita berfoto dulu. Tolong buka kameranya, tinggal kelihatan palanya juga nggak apa-apa, itu berharga sekali. Oh iya, kita foto. Ya, nanti Bapak Ibu yang mau akan di-share ini materinya. Sebetulnya kami punya nomor untuk memberitakan berita-berita untuk educare. Nanti saya akan tulis di link sini, atau Kak Glenda bisa tolong tulis linknya WhatsApp-nya sehingga nanti akan dikirimkan materinya via itu, selain dikirimkan ke chat ini. Mari Bapak Ibu kita berfoto. 1, 2, 3. Ya, halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Dr. Aswin yang telah mengajak kami untuk berpikir bagaimana kami boleh terus belajar untuk bukan hanya bergantung pada pikiran kami sendiri, tapi juga belajar dari firman Tuhan untuk membuat diri kami dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih memiliki kecemasan yang sangat mengganggu kami, biarlah Tuhan sendiri menolong kami untuk bisa membereskannya, kalau Tuhan izinkan dengan pertolongan para dokter, tapi juga dengan berpikir secara positif, memikirkan firman Tuhan, dan meminta Roh Kudus bekerja agar shalom Tuhan turun atas kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja, menumbuhkan iman kami, menolong kami untuk berproses bersama Tuhan, bahkan juga Tuhan menolong kami untuk memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya akhirnya damai Tuhan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau ada di antara kami yang terus berjuang dengan kecemasan-kecemasan kami mohon biar Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai para ahli, para dokter untuk menolong kami, dan itu sebabnya Tuhan bekerjalah melalui berbagai cara, sehingga kami boleh terus hidup sebagai pengikut Kristus yang berjuang, tapi juga menemukan Kristus yang terus-menerus menolong kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa terus biar Tuhan memberkati pelayanan Dr. Aswin, dimanapun Dr. Aswin berada, biar nama Tuhan dimuliakan, banyak orang mendapat berkat, berpulih, dan mengalami damai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, selamat malam. Terima kasih Dr. Aswin, terima kasih Bapak